Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Cindy Pramitasari. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil PowerPoint saya mengenai laporan hasil prakerin di CV Garuda Sarana Sejahtera GSS Semarang. Laporan hasil prakerin oleh Cindy Pramitasari, absen 9, kelas 11 RPL 2. Kata pengantar, dengan mengucap syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga saya dapat membuat PowerPoint praktik kerja industri di CV Garuda Sarana Sejahtera Semarang. PowerPoint ini saya buat berdasarkan kegiatan-kegiatan saya selama prakerin dan disusun sebagai informasi serta acuan dalam ujian yang dilaksanakan setelah saya melaksanakan praktik di dunia industri. Pendahuluan, saya prakerin di CV Garuda Sarana Sejahtera atau GSS, Jalan Tamrin nomor 28 Semarang Tengah, periode 13 September 2019 sampai 21 Februari 2020, Cindy Pramitasari, NIS 2 330, kelas 11 RPL 2, Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Bangsri. Latar belakang prakerin atau latar belakang dilakukannya prakerin. Prakerin sendiri adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan SMK dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai dengan bidangnya atau jurusan yang diambilnya. Prakerin merupakan sarana yang paling tepat bagi para siswa untuk mengetahui dan mempraktekkan secara langsung bagaimana proses kerja yang sedang berlangsung di sebuah industri dan juga sebagai tahap awal untuk beradaptasi sebelum nantinya para siswa bekerja setelah keluar dari sekolah. Tujuan prakerin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan dari sekolah. Yang kedua, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya, yaitu seperti menambah kepercayaan diri siswa, keberanian berpendapat, dan lain-lain. Yang ketiga, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswa prakerin. Yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. Yang kelima, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional sesuai dengan bidangnya saat SMK dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntunan lapangan kerja. Profil CV Garuda Sarana Sejahtera. Kita mulai dari sejarahnya. CV Garuda Sarana Sejahtera atau GSS adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, jasa pembuatan software, website, dan pemasangan Wi-Fi. GSS berfokus pada pelayanan perseorangan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan perusahaan-perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan ini sudah memiliki izin resmi dari Lembaga Hukum Indonesia. Singkatan awal dari GSS adalah Global Star Solution yang sekarang telah berubah menjadi Garuda Sarana Sejahtera. GSS mengawali karirnya dari tahun 2005 sampai saat ini, sehingga memiliki banyak sekali pengalaman yang sangat cukup untuk menjalankan bisnis ini, serta mempunyai karyawan yang handal, pintar, ramah. Itulah yang menjadi kelebihan dari GSS. Struktur organisasi CV Garuda Sarana Sejahtera. Trias Wibowo, Sarjana Komunikasi sebagai Direktur, Tauhid Pujowe, Sarjana Komputer sebagai Komisaris, Hernanda EKP, Sarjana Komunikasi sebagai Finance, Randy, Sarjana Komunikasi sebagai Programmer, Daniel juga sebagai Programmer, dan Wisnu juga sebagai Programmer. Jadwal kegiatan prakerin. Hari Senin sampai Jumat saya berangkat jam 8 sampai jam 5. Dan hari Sabtu saya berangkat jam 8 sampai jam 2, hari Minggu saya libur. Kegiatan prakerin atau kegiatan saya selama saya berada di CV Garuda Sarana Sejahtera. Yang pertama adalah mempelajari tentang PHP atau Hypertext Protocol selama kurang lebih 2 bulan. PHP adalah bahasa pemrograman yang paling dasar dan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat web dinamis. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Penulisan PHP harus diawali dengan tag pembuka PHP seperti yang ada di gambar.
dan diakhiri dengan teks yang seperti ada di gambar juga. Dan setiap satu statement atau perintah dari PHP itu sendiri harus diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak ada titik koma bisa terjadi error pada script. PHP memiliki kelebihan yaitu yang pertama open search, yang kedua mudah dipahami, yang ketiga berjalan di banyak platform. Tipe data yang digunakan pada PHP ada 8, yaitu boolean, yang kedua integer, ketiga float, 4 string, 5 array, 6 objek, 7 research, 8 null. Contoh aplikasi web yang pernah saya buat dengan PHP adalah 1 toko buku. Di aplikasi toko buku ini terdapat 2 pengguna, yaitu admin dan kasir. Untuk tampilan loginnya sama, yang membedakan adalah menu-menunya. Di aplikasi toko buku ini memiliki beberapa menu pada admin, yaitu dashboard, yang kedua data pegawai, buku, distributor, riwayat pemasukan, dan laporan penjualan. Sedangkan pada kasir tersebut terdapat dashboard, input penjualan, dan laporan penjualan. Di bawah ini gambar-gambar dari aplikasi toko buku yang saya buat. Tampilan loginnya, tampilan home atau dashboard, tampilan data pegawai, tampilan data buku, tampilan riwayat pemasukan, dan tampilan data penjualan, serta tampilan input penjualan. Yang kedua, mempelajari tentang kode injector selama 3 bulan. Kode injector adalah framework aplikasi berbasis web yang mengusung model MVC atau model view controller. Fungsi MVC sendiri ini adalah model berfungsi pembuatan model atau alur aplikasi yang akan dijalankan. View berfungsi sebagai menampilkan hasil dari model. Controller berfungsi untuk mengontrol jalannya model dan view. Kelebihan menggunakan kode injector yaitu performa yang cepat, konfigurasi yang sederhana, banyak komunitas yang menggunakan, dokumentasi yang lengkap. Contoh aplikasi berbasis web yang menggunakan kode injector yang pernah saya buat adalah Posyandu Mardisiwi. Posyandu Mardisiwi ini adalah proyek pertama yang saya dapatkan dari GSS. Proyek ini yang pesan adalah seorang mahasiswa dari suatu universitas. Posyandu Mardisiwi ini digunakan sebagai nilai akhirnya untuk kenaikan ke semester yang lebih lanjut. Jadi saya lebih bertanggung jawab atas aplikasi Posyandu ini. Saya membuat aplikasi ini juga dibantu oleh dari karyawan dari GSS. Dan saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Dan dalam Posyandu Mardisiwi ini terdapat 2 pengguna, yaitu admin dan user. Untuk tampilan loginnya sama. Dan yang membuat berbeda adalah menu-menunya. Pada aplikasi ini juga terdapat submenunya. Yang pertama ada menu data pengguna, submenunya adalah admin dan user. Yang kedua ada data konsultasi, submenunya adalah pasien dan konsultasi. Data pasien dan data konsultasi, setelah dia mendaftar sebagai pasien, dia akan melakukan konsultasi. Yang ketiga ada data imunisasi, yang mempunyai submenu data bayi, data imunisasi. Yang keempat ada data obat, yang ada submenu obat, obat masuk, obat keluar konsultasi, obat keluar imunisasi. Yang kelima ada laporan, laporan konsultasi, laporan imunisasi sebagai submenunya. Di bawah ini gambar-gambar dari aplikasi Posyandu Mardisiwi yang saya buat. Tampilan loginnya, tampilan beranda atau home-nya di sini bernama M. Fendi Nugroho adalah orang yang memesan aplikasi ini. Tampilan data pengguna admin, tampilan data user atau penggunanya, ada data pasien dan data konsultasi. Dalam data pasien dan konsultasi ini terdapat fitur add, detail, edit, dan delete. New create atau add ini untuk menambahkan nama pasien yang baru atau data pasien yang baru. Detail untuk melihat detail dari pasien tersebut. Edit untuk mengedit data tersebut. Delete untuk menghapus data tersebut juga. Pada data konsultasi ini berbeda detailnya dengan data pasien. Karena detail pada data konsultasi ini memiliki fitur tambahan yaitu tambah obat. Jadi alurnya, jika pasien sudah terdata,
maka dia akan menjalankan konsultasi dengan dokter. Dokter akan memberikan diagnosa penyakitnya setelah pasien tersebut berkeluhan, dan dokter akan mengambil tindakan dengan menambahkan obat atau yang lain-lainnya. Dan menambahkan obat ini bisa pada fitur detail. Selanjutnya ada tampilan data imunisasi bayi dan tampilan data imunisasi dari menu imunisasi. Data bayi dan data imunisasi ini alurnya hampir sama dengan data pasien dan data konsultasi ini. Setelah mendata bayi, si bayi melakukan imunisasi. Setelah melakukan imunisasi, dia akan menerima obat dan menambahkan obat itu berada pada detail. Selanjutnya adalah tampilan data obat dari menu obat. Data obat ini sendiri untuk melihat nama obat-obat yang ada di posyandu tersebut atau mendata obat-obat yang ada di posyandu tersebut, melihat stok dan jenis apa obat tersebut. Bisa ditambah juga, bisa dilihat detailnya, bisa diedit dan juga bisa dihapus. Selanjutnya adalah tampilan data obat masuk dari menu obat. Data obat masuk ini berguna untuk mendata obat-obat yang baru masuk atau yang baru dibeli dari posyandu tersebut. Selanjutnya adalah tampilan data obat keluar konsultasi dari menu obat. Data obat keluar konsultasi ini seperti yang saya bilang tadi, jika pasien mendapatkan obat, maka dia akan ke fitur detail pada konsultasi dan dokter tersebut akan menambahkan obat. Nah, obat ini akan masuk pada data obat keluar konsultasi. Nama obatnya apa, jumlahnya berapa, maka obat tersebut jumlahnya akan berkurang sendiri pada data obat tadi. Selanjutnya adalah tampilan data obat submenu obat keluar imunisasi. Alurnya hampir sama dengan obat keluar konsultasi. Yang beda imunisasi ini mengambil data dari imunisasinya bayi. Selanjutnya adalah tampilan laporan konsultasi. Kalian bisa memilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin kalian lihat laporannya. Lalu kalian pilih fitur cetak dan tampilan cetaknya akan seperti ini. Dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 23. Tampilan laporan imunisasi dan cetak sama ya, sama yang di atas, yaitu laporan konsultasi dan laporan cetaknya. Penutup, demikianlah PowerPoint pelaksana prakerja dari saya. Semoga PowerPoint ini bermanfaat bagi yang membaca dan menonton. Saran saya untuk adik kelas atau untuk CV Garuda Sarana Sejahtera ini sendiri adalah, pertama, untuk adik kelas, kalian harus mempelajari dasar-dasar dulu seperti PHP dasar, terus CSS, terus HTML, dan kode igniter kalau bisa sama YII. Karena perusahaan GSS ini sendiri, dia sudah jarang sekali menggunakan PHP, dia lebih ke arah kode igniter dan YII. Yang saya ingin jelaskan di sini, saya sudah mendapatkan ilmu YII dari GSS ini berupa membuat CRUD menggunakan YII. YII ini sama, framework sama dengan YII, tapi YII ini lebih memudahkan kerja kita. Walaupun dia menggunakan konsep yang sama dengan kode igniter, yaitu menggunakan MVC, Model View Controller, tapi di YII ini tersedia tapi di dalam YII ini terdapat suatu fitur bisa membuat CRUD YII secara langsung. Skripnya sudah tersedia, kalian tinggal mempercantik atau memperindah skrip tersebut. Dari model view controller sudah dibuatkan, jadi kalian tinggal mempercantik. Itu kelebihan dari YII yang memudahkan pekerjaan para programmer yang membuat aplikasi-aplikasi yang sangat sulit. Dan pesan saya, kalau kalian PKL harus lebih bisa bertoleransi dengan teman, harus bisa bekerja sama dengan teman, harus bisa lebih mengirit karena godaan PKL itu sangat banyak, dan harus bisa mengatur kesehatan kalian dan keuangan kalian. Dan yang kedua, untuk CV GSS sendiri,
Saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menerima saya untuk PKL di sana. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari sana, saya mendapatkan banyak ilmu kesabaran, ilmu kerja, ilmu berjualan seblak. Saya berterima kasih kepada CVGSS yang telah mendidik saya, berbaik hati kepada saya. Saya mohon maaf jika saya selama ini PKL di GSS membuat kalian susah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya.